Shalom. Shalom. Kasih say hello dong. Shalom. Ya, hari ini hari yang sangat luar biasa tentunya buat kita semua. Khususnya yang paling berbahagia, hari ini ada teman kita, saudara kita, ada Cik Silvi dan juga Coach Jeffrey. Kasih dada sekali lagi dong. Iya. Woi, apa nih? Ada apa ini? Jadi gini, hari ini mungkin untuk teman-teman ada wajah baru nih buat hostnya. Perkenalkan, nama saya Dika. Ya, saya tidak sedang menggantikan posisi Cik Grace karena saya tahu Cik Grace itu tidak bisa tergantikan. Kalau jadi host itu sangat luar biasa. Wah, ya hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentang yang namanya bahasa cinta. Ya, tapi nanti kita akan bawa itu dalam rumah tangga, dalam pembahasan mengenai keluarga dan sebagainya. Saya percaya bahwa nanti teman-teman akan dapat sesuatu yang menarik dan kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai, ada kan kita hashtag tagline-nya nih. Ya, tak ajarin dulu ya. Kalau saya bilang ajari aku, dan teman-teman semuanya nanti bilang bahasa cintamu sambil gini ya. Jadi ajari aku bahasa cintamu. Paham? Kasih tos dulu, kasih tos. Oh. Boleh. Kalau dengan keluarga nggak apa-apa. Jadi nggak ada istilah social distancing atau physical distancing. Boleh ya, ini boleh. Boleh. Yang penting nanti jangan ditaruh di mulut. Ayo kita sama-sama ajari aku bahasa cintamu. Iya, oke. Agar lebih lagi kita masuk dalam pembahasan. Biar ini awal-awal kita enjoy dulu. Ini gimana nih perasaannya Cik Silvi dan Coach Jeffrey nih, bagaimana nih? Saat ini gimana? Deg-degan. Oh, deg-degan. Tidak sedang ujian tapi deg-degan. Oh iya. Kalau ini Coach Jeffrey sendiri gimana nih? Biasa aja sih. Oh, biasa aja ya. Wah. Ada perasaan takut-takut gitu nggak? Takut apa? Takut Tuhan harus ya. Tapi tenang, ini kita nanti akan santai, enjoy aja. Kita akan pengennya saling mengenal satu dengan yang lain dan belajar sesuatu dari pengalaman hidup, rumah tangga dari Coach Jeffrey dan juga Cik Silvi. Siap. Oke. Namun ini dari teman-teman yang join sudah ada siapa aja nih? Bentar, udah ada yang join belum ya? Halo buat yang sudah join. Ya, ada Wines. Halo Bang Wines, bagaimana kabarnya? Good? Masih kerja ini? Atau sudah pulang? Ya, saya tahu beliau itu sangat sibuk dan sangat bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Produktif. Masa muda itu harus produktif, jadi patut sekali contoh Bro Wines. Ada lagi siapa ini? Halo Jingjing, Koyogi masih juga ada. Halo Neten, lagi apa ini Neten? Sudah makan apa belum? Ada lagi siapa ya ini ya? Wah. Siapa ya? Gak kelihatan. Aduh, ini masih loading nih. Oke, jadi gini. Kalau mungkin ini Coach Jeff dan Cik Silvi udah berapa tahun ini dalam menjalin hubungan? Mungkin bisa diceritain dari pacaran berapa tahun, kemudian mungkin di menikah ini sudah ke tahun Lupa, dia pasti lupa. Baru mengingat-ingat. Di tanggal berapa? Lupa. Kok gitu ya? Kalau aku sebenarnya udah temenan lama banget sama dia. Oh, udah temenan dari dulu dari ya. SMA lah, zaman SMA. Tapi ya waktu itu nggak kepikiran kalau berjodoh sama dia. Akhirnya sama Coach Jeffrey ini nggak ada pikiran ya. Oh gitu. Dia itu sahabat yang sangat baik gitu. Waduh.
sih dulu sebenarnya. Ya nggak kepikiran aja, tapi ya ternyata Tuhan pertemukan, maksudnya bikin kami berjodoh sampai sekarang. Kalau nikah itu tahun 2011. Oh, 2011. Berarti ini sudah terjawab ya. sudah berapa tahun berarti kalau dari 2011? Kapan ya? Ini Jalan ke 8. Jalan ke-8 ya. Oh, 9. Oh, jalan 9. Ini kan Waduh. 2020. Ini ngetes apakah ini masih di sini nggak rohnya? Soalnya udah berasa kayak 100 tahun gitu ya. Oh. Nah, tadi kan sudah disinggung mengenai enifnya kapan. Nah, udah inget belum ini enifnya kapan? Oktober tanggal 9. Wih, betul Mas. Kalau tanggal ini. Oh, Soalnya tanggal. sama ulang tahun. sama Oh. Nah, ini pertanyaannya yang tentu teman-teman juga penasaran. Dulu yang nembak itu siapa? Waduh, kita nggak ada yang nembak ya. Ya, zaman tembak-tembakan sih. Oh, udah teman ya. Jadi ya natural. Alami. Oh, alami ya. Tato dekat gitu. Oh, gitu ya. Tato dekat, tato jeles-jelesan gitu kan, berarti udah ada nih. Udah ada perasaan, chemistry-nya, gitu. ada kimianya ya istilahnya ya. Jeles-jelesan, komunikasi lebih intensif, itu kan udah kode, nggak perlu dijelaskan. Oh, kalau ditanya tanggal jadian kapan, kayaknya Aku nggak tahu. kayaknya nggak ada. Jadi kita tuh jalan aja. Oh gitu. Kita kan tahu ya kalau Coach Jeff itu orangnya cool banget. Ya. Pernah nggak ya nangis sama Cik Silvi perkara cinta? Oh, maksudnya apa itu? Perkara cinta. Ya mungkin gini, kan udah ada jelas-jelasan tuh. Itu kan udah ada perasaan. Barangkali cemburu, waduh, tapi di hati juga nangis gitu. Soalnya yang nanya masih single, jadi Oh, kayak iya. gini ya. Honestly, nggak pernah. Bener tuh itu, nggak pernah tahu. About love ya, maksudnya tentang percintaan nggak? Ada. Aku bahkan nggak tahu. Menurutku dia nggak pernah cemburu sama aku. Aku bukan tipe kalau orang yang cemburuan. Oh, Jadi kayak sudah cemburu sampai bernangis drama Apalagi gitu. sampai nangis. waduh. Kayaknya belum pernah. Oh iya iya, oke. Sampai sekarang belum. Oh iya, oke. Terus gini, apa sih yang terus akhirnya membuat mantep nih nikah gitu? Kenapa? Siapa? Ya kalian berdua boleh lah jawab. Monggo deh. Aku punya versi yang berbeda. Boleh kita dengarkan di dua versinya dari nanti kamu Cik Sylvie nyontek kita. dan juga Coach Jeffrey. Aku waktu itu aku ini kan orangnya logik ya. Oh, gitu. iya. Walaupun Betul. casingnya wanita tapi logik gitu kan. Aku waktu itu cuma mikir gini, ya kayaknya dia ke Jeffrey ini orangnya gak aneh-aneh gitu, gak neko-neko waktu itu, waktu ngambil keputusan itu ya. Terus bertanggung jawab, istilahnya mau kerja rajin. Waktu itu aku mikirnya gitu, soalnya kan pas ya nggak tahu kalau itu pencitraan doang ya waktu itu ya. Soalnya waktu deket itu dia tuh cerita waktu masih ngerintis laundry jam 12:30 aku masih nyuci nih kan gitu kan. Aku ngerjain sendiri. Wah itu tuh bener-bener amazing gitu ya. Wah ini rajin banget sih gitu. Itu mempesona gitu waktu itu gitu kan. Jadi aku pikir ya sudahlah, sekarang kan kita nggak usah terlalu idealis yang bagaimana gitu loh. Yang penting mau kerja, tanggung jawab, semangat, istilahnya nggak nego-nego, ya sudahlah gitu. Oke, aku mau jalan sama kamu, kayaknya bisa nih aku menjalani kehidupan rumah tangga sama Ya kamu lebih gitu. serius ya istilahnya. Oke. Terus ada lagi Silakan. yang mulia? Jujurnya aku belum pernah denger sendiri loh. Aku sendiri belum Wah, pernah denger. berarti ini perjalanan buat kita semua. Terus Berarti personal branding waktu itu berhasil. Iya dong, kita perlu
membranding diri. Wah, hebat ini. Kalau waktu SMA katanya belum naksir. Iya. Terus ketika kuliah ya, setelah kuliah lah, maksudnya ke dekat yang kedua itu sudah mulai naksir. Artinya kan saya mau create gitu, branding saya tak bangun gitu. Tapi kalau dari sisi saya, kenapa memilih Sylvie? Saya juga termasuk yang logik gitu. Buat saya istri itu seperti investasi. Wes. Serius. Ciami. Terima kasih. Mikirnya udah duit terus. Karena gini, saya tipikal orang yang suka partner yang pintar, yang smart. Supaya apa? Supaya kalau ngobrol, wawasan nambah segala macam itu TikToknya enak. Bayangin ya kalau punya pasangan yang agak nggak nyambung gitu, itu ya membosankan. Iya. Knowledge-nya nggak nambah, mau ngobrol apa ya nggak enak. Kedua yang saya pikirkan adalah kalau saya punya anak, saya tidak berkewajiban untuk mengajari anak gitu. Karena dalam hal pendidikan terus terang saya nggak terlalu apa ya istilahnya saklek ya maksudnya dalam pendidikan gitu. Biasanya ibu-ibu itu lebih memikirkan itu dibanding ayah gitu. Iya. Dan itu menjadi salah satu kriteria atau salah satu apa ya yang harus dimiliki gitu. Ya. Orang pasangan yang Iya, ideal. ideal yang Ya. versi saya gitu. Versi Bapak Jeffrey ya. Harus smart gitu. Ya. Harus smart. Itu pertama. Kedua mandiri. Nah, beliau ini saya lihat mandiri karena waktu itu ya saya tahu gitu maksudnya selama kuliah juga kita satu kota kan. Kita sama-sama di Jogja dan saya tahu dia bisa survive gitu. Sekolahnya oke, terus lulus sekolah cum laude. Terima kasih. Itu bukti. Hebat ini. Terus bekerja dan bisa sampai ke Jakarta, sampai ke Jambi, sampai ke Medan, itu buat saya wow. Karena belum tentu saya pun berani untuk memutuskan keluar jauh dari kota, jauh dari kota asal gitu ya istilahnya, dan itu sangat jauh. Yap. Ya, kemandirian itu yang membuat saya jadi nilai plus lagi. Yes. Terus yang ketiga Boleh, jangan ditutup-tutupi. Jangan ditutup. Lirik dulu. dua aja deh. Takut tidur di sofa. Dua aja. Tapi yang poin utamanya dua itu yang membuat saya memilih gitu. Dan itu ada kriteria itu ada di beliau. Wih. Terima kasih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk saya. Dan segala kemuliaannya. Oh iya. Betul. Weh tetap ya itu ya. Keluarga besar tuh. Iya. Harus begitu ya pokoknya. Sangat takut kalau disanjung-sanjung itu sangat takut. Oke, kita sapa lagi ya. Ini ada Cik Grace. Halo Cik Grace ya. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan hari ini. Kemudian juga ada Cik Vina. Pasti juga ada Ko Ivan dan juga Gael. Halo. Boleh disapa dong, kasih. Kang Ari. Kasih shake ya. Ada Kang Ari juga. Oh, Kang Ari. Halo Kang Ari. Selamat bergabung di Kota Solo. Sudah kangen Solo apa belum? Kita juga kangen Semarang mestinya ya. Dulu kita sering banget main-main ke Semarang. Tapi situasi seperti ini yang tidak memungkinkan untuk kita ke sana dan juga yang ke sana ke sini. Tapi kita berdoa agar masa-masa seperti ini bisa cepat berlalu dan semua boleh optimal kembali. Amin. Kemudian ada Ebi. Halo Ebi. Masih diisolasi ya. Masih isolasi mandiri. Diisolasi. Wah, tapi luar biasa ini bagaikan ibu pendeta ini. Kemudian ada Bu Pras.
Tapi terus Yangnya. Ya. gimana? Yang. Ya. Yang kepo nih. Ya, on air. Ya. Terus ini kita ingetin lagi kalau kita ini ada tagline-nya ya. Nah, masih inget? Nah, harus ngikuti ya. Jadi ajari aku bahasa cintamu. Jadi mungkin tak ulang ya, mungkin teman-teman tadi datangnya atau joinnya terlambat. Jadi hari ini kita temanya tentang bahasa cinta. Nah, tapi kita akan bawa ke dalam hal-hal yang berkaitan tentang keluarga. Kita akan sama-sama belajar dari beliau-beliau ini yang sangat luar biasa. Mungkin melewati sebuah masa dan juga proses yang sangat luar biasa dalam bahtera keluarga. Nanti kita akan belajar, kita akan sama-sama dengar kesaksian dari beliau-beliau, dan saya percaya kita semua akan diberkati melalui cerita-ceritanya. Oke, hari ini saya tuh belajar tentang bahasa cinta itu dari Bapak atau Mr. Gary Chapman ya. Istilahnya beliau itu punya 5 hal yang itu bisa dikatakan sebagai metode dalam kita itu berhubungan ya. Mungkin bisa diterapkan terhadap keluarga, mungkin juga bisa diterapkan dengan pasangannya. Mungkin yang masih single boleh lambaikan tangan yang masih single. Saya sendiri yang lambaikan. Yang pertama itu adalah mengenai word of affirmation. Jadi mungkin tentang istilahnya sapaan Kata-kata yang menguatkan. kata-kata yang mungkin menguatkan terhadap pasangan kita. Yang kedua itu tentang quality time. Jadi kita tahu bahwa dengan quality time kita akan lebih mengenal ya, lebih mengenal tentang satu dengan yang lain, karena seringkali banyak dari keluarga, banyak dari pasangan yang sedang menjalin hubungan itu quality time-nya kurang, jadi tidak bisa kenal satu sama lain. Kemudian yang ketiga itu mengenai yang namanya receiving gift ya. Jadi tentang memberikan hadiah atau sebuah penghargaan ya, istilah bahasanya juga kita ngasih penghargaan terhadap pasangan kita. Dan act of service itu mengenai tentang kita saling melayani satu dengan yang lain. Dan physical touch, nah ini yang kayaknya menarik ini. Oke, jadi kalau mungkin salah satu di antara Coach Jeffrey atau Cik Sylvie bolehlah jawab mengenai kalau bahasa cinta itu apa? Bahasa cinta apa? Jadi kan gini, tadi kan Dika sudah sebutkan tentang Gary Chapman ya. Jadi Gary Chapman itu merumuskan 5 bahasa cinta yang kita kenal dengan 5 love language ya. Itu sebenarnya adalah cara kita mengekspresikan cinta gitu. Jadi mengekspresikannya itu garis bawahnya ya. Kan kita pernah dengar juga ada satu kalimat yang bilang love is a verb. Yes. Ya. Cinta itu kata kerja. Jadi kalau tidak melakukan apa-apa ya bisa agak-agak dipertanyakan. Nah, dan melakukannya itu cara mengekspresikannya tuh orang beda-beda. Dan cara maunya beda-beda. Kenapa dia bilang ini bahasa? Itu contoh simpelnya begini. Kalau misalnya nih, aku bisanya ngomong bahasa Jawa gitu ya, bahasa Jawa. Nah, Dika ini dari Jepang gitu. Dika ini bisanya cuma bahasa Jepang, dia nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Terus saya ngomong aku tresno karo kowe, Dika pasti nggak mengerti gitu kan, karena kamu nggak bisa bahasanya. Nah, setiap orang itu punya bahasa cintanya masing-masing, dalam arti dia bisa merasa dicintai, bisa mengerti kalau dia dicintai itu dengan bahasa tertentunya itu. Nah, seringkali yang bikin kisruh di rumah tangga, di keluarga,
bukan cuma sama pasangan ya, kadang sama anak, terus sama di bergereja, pokoknya dalam hubungan sehari-hari bahasanya ini nggak sama. Kita berbicara dalam bahasa yang tidak sama. Jadi kalau misalnya kembalikan ke struktur terkecil itu seperti keluarga, ini nggak saling mengerti. Saya sebenarnya sayang sama kamu, tapi saya mengekspresikannya dengan bahasa yang kamu nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh ya, masuk langsung seperti yang Dika ngomong tadi kan 5 gitu kan. Nah, Coach Jeffrey ini ternyata quality time sama act of service. Biasanya orang-orang itu ada 2 yang tertinggi gitu loh. Dari 5 itu ada 2 yang dominan gitu. Nah, dia quality time sama act of service gitu. Tapi saya misalnya sukanya apa ya? Saya yang paling pertama sih physical touch, dalam arti saya suka kalau misalnya dipeluk gitu, digandeng kayak gitu-gitu. Nah, dia nggak suka gitu kan. Jadi seringkali dulu tuh kisruh gitu, kalau kita nggak belajar ini tuh kisruh. Dia bersih-bersih rumah misalnya, kasih kado kayak gitu sama saya. Tapi saya nggak mengerti kalau itu sebenarnya dia mau ngomong I love you, cuman jadi saya merasa kamu nggak sayang aku karena kamu nggak peluk aku kayak gitu. Jadi kisruh gitu loh. Iya. Mungkin Coach Jeffrey mau menambahkan. Iya, silahkan. Sebenarnya ini kan perbedaan persepsi ya, perbedaan persepsi. Nah, dalam keluarga itu karena kita punya bahasa yang berbeda. Kalau kita nggak saling memberitahu, kita akan susah. Gitu. Jadi keterbukaan itu penting ya. Keterbukaan itu penting. Gitu. Nah, kita melakukan quiz itu ya untuk mengetahui 5 bahasa itu apakah yang mana yang dominan. kita dominan. Itu kan ada quiznya. Iya, betul. Supaya mengetahui yang mana yang kita dominan. Gitu. Nah, dominannya di quality time. Dan itu saya baru tahu. Setelah ngisi quiz. Ternyata gitu. Oh, jadi nampaknya nanti perlu dibagi linknya untuk kuisnya itu. Ya, boleh. Iya kan? Jadi perlu tahu diri kita dulu. Iya, bahasa cinta saya itu apa? Iya. Itu kan Keunggulan kuis dominan yang aku miliki apa gitu ya. Karena kita nggak bisa berharap ke pasangan kalau kita sendiri nggak tahu diri kita. Iya, betul sekali. Dan yang harus tahu kan kita sendiri. Baru kita beritahu, ini loh. Saya suka kalau saya itu ngobrol, ngumpul gitu. Punya waktu ngobrol, itu saya suka. Saya merasa diperhatikan. Gitu. Iya. Nah, sedangkan Sylvie ini tipikal yang touch gitu loh. Yang suka dipupuk. Tapi bukan dipukul ya. Belum. Belum. Terus yang dominan yang kedua apa gitu loh? Afirmasi gitu. Ya. Yang suka istilahnya kata pujian, ya, sanjungan, digombalin seperti Semua cewek gitu kayak gitu. Saya pernah dengar dari rekan saya, teman saya itu orang Kartosuro. Itu pernah tuh, tapi nampaknya zaman dulu belum ngetren gombal. Tapi bagus loh, dikasih ayat Kidung Agung. Tidak boleh sebut nama ya? Tidak boleh, tapi tahu orangnya. Tidak boleh sebut brand. Cuma inisialnya PS gitu ya. PS dan BL. Ada orangnya ini. Mohon maaf. Enggak. Nah, terus. Jadi itu yang paling penting adalah kita mempelajari 5 bahasa dulu. 5 bahasa itu aplikasinya seperti apa. Nah, kalau yang pertama katakanlah giving ya. Giving itu dengan memberi hadiah. Saya pernah mencoba 5 ini sebelum saya tahu Gary Chapman. Itu artinya saya akan mencoba melakukan ini gitu. Saya kasih hadiah. Tapi reaksinya kan biasa aja. Oh gitu. Ya senang, tapi habis itu sudah gitu. Oh, kok rasanya misalkan saya pernah kasih jam gitu. Iya. Suka. Tapi setelah itu ya sudah gitu. Kan kesannya kita ngasih kok B aja gitu. Bisa aja gitu. Iya, benar. Kan? Terus atau ketika saya bantu bersihin rumah segala macam. Karena sendirian gitu ya, maksudnya di rumah sendirian. Terus saya pulang kerja bantuin bersih segala macam. Ya saya thank you, tapi ya piye tadi biasa aja yang nggak tahu ya. Piye tuh ini orang. Jadi
hasilnya ternyata setelah tes gitu kan, terus kita tahu oh ternyata sukanya dipeluk gitu. Dan itu kebalikan saya. Dia nggak suka isi. Jadi yang saya lakukan adalah saya belajar. Jadi untuk melakukan yang tidak suka untuk pasangan itu belajar. Saya enggak. Jadi sama-sama belajar ya artinya. Sama-sama belajar. Ya. Dengan sengaja ya. Dengan sengaja. Maksudnya nggak alami. Kalau kita Iya. melakukan yang kita suka kan ya Alami, udah alami. iya, Iya. akan alami. Kalau kebetulan misalnya sukanya sama nih, Iya. sama-sama suka physical touch gitu kan, Iya. ya itu akan Langsung langsung nyambung. nyambung gitu. Alami. Dan dengan sendirinya kesannya sangat dicintai dan mencintai seperti itu. Tapi ketika ketemu pasangan yang bertolak belakang, Iya. ya itu akan jadi masalah Iya. kalau kita nggak saling sharing, nggak saling berbagi. Iya. Ini loh aku saya suka ngumpul, saya suka istilahnya ngobrol. Iya. Terus dia sukanya touch gitu. Iya. Kalau ini nggak disampaikan, kan ya nggak ketemu. Penting banget tuh. Iya. Iya, betul sekali. Ya tadi dari maksudnya pas Coach Jeffrey ngomong ya ngobrol waktu ngasih hadiah, terus kok kayak biasa aja, terus bersihin rumah segala macam dia biasa aja. Nah ini saya jadi ingat gitu hal-hal seperti ini yang kadang-kadang jadi cikal bakal kekecewaan sama pasangannya. Oh, gitu Itu ya. hati-hati Iya. karena kan sebenarnya hal kecil. Tapi Iya. kalau tidak dibicarakan, tidak diutarakan, dia akan merasa aku ini sudah ngasih Udah kamu ngasih hadiah apa-apa. mahal-mahal gitu kan. Aku aja beli aja istilahnya ngempet gitu untuk Iya. maksudnya nabung, harus nabung Iya. sekian, terus kasih kamu yang terbaik. Tapi kok kamu responnya biasa aja, dia kecewa gitu kan. Kan nanti apalagi kecewa gitu. Iya. Nah itu bahaya gitu. Iya. Nanti jadi numpuk-numpuk itu akhirnya jadi meracuni hubungan gitu loh. Nah kalau dengan saling mengerti gitu kita bisa saling terbuka, Iya. itu udah nggak ada masalah lagi Iya. harusnya. Penting sekali untuk kita itu berani terbuka dan bahkan juga kalau menurut saya Belajar. itu belajar ya, istilahnya Belajar. memotong kedagingan karena kayak Coach Jeffrey cerita aku tuh nggak suka physical touch tapi aku Harus harus belajar. mau untuk melakukan itu untuk sama-sama istilahnya menguntungkan satu dengan yang lain dan untuk Ya. kebaikan bersama. Untungnya kalau ngobrol saya juga suka sih. Jadi nanti berapa 3 jam? 6 jam? Ibadah ini nanti ya. Oke, terus gini, pertanyaan saya itu untuk akhirnya sampai kita saling mengenal itu butuh berapa lama gitu loh. Untuk akhirnya Coach Jeff atau Cik Sylvita menemukan chemistry-nya itu butuh waktu berapa lama? Dan yang kedua, mungkin kalau nanti sudah terjawab, itu triknya buat kita yang masih menjajak itu harus gimana gitu. Nah, itu bener nih. Kalau ditanya waktu ya lama ya. Iya. Karena masalah kita baru tahu, baru Hmm. tahu detailnya. Oh, Jadi selama ya bersyukurlah nanti yang mau cepat beres nih, cepat pulih gitu. ya, Lebih baik cepat isi kuis, cepat tahu diri sendiri ya, dan cepat tahu pasangan ya. dan cepat diberesin. Diberesin harus berani melakukan sesuatu Iya. ya. Ya, Nah, ngisi bareng-bareng ya, Iya. terus nanti diobrolin gitu. Ah. Saya suka ini, Iya, saya nggak iya. suka ini. Iya. Gitu. Nah, kalau kita ngalaminya lama, terus terang lama, ya, karena kita belum tahu yang kelima itu belum tahu juga gitu. Iya. Dan kita masih mencoba-coba. Iya. Istilahnya masih oh gini sih, ini nggak cocok, ini nggak cocok, Iya. ini nggak cocok. Jadi kalau perselisihan pasti ada. Hmm. Karena persepsinya belum sama. Hmm. Kita kan waktu awal ya kenal di luar gitu. Istilahnya kita pacaran cepet ya, maksudnya Setahun nggak sampai Iya. ya. setahun terus nikah gitu. Hmm. Jadi yang dilihat adalah brandnya tadi nih, ya kan? Jadi saya lihat brand yang saya bikin, saya juga lihat brand yang dia bikin gitu. Luarnya, Jadilah. yang istilahnya kalau dari luar kelebihannya, Iya. Saya belum cocok. tahu. tapi kan belum tahu kekurangannya. Sepaket. Masih belum sepaket ya. Ternyata itu kan sepaket. Iya. Nah untuk mempelajari ini butuh waktu memang. Dan pernikahan ada masalah, ada pasti. Iya. Gitu kan. Cekcok Iya. ada, pertengkaran ada, panjang sebenarnya panjang. Hmm. Tapi kalau kita tahu di awal, Ya. yang penting adalah kalau kita tahu di awal itu akan lebih cepat untuk memulihkan kan keluarga. Nggak perlu lama-lama dong gitu.
nggak perlu mencoba-coba istilahnya kayak gitu. Kita tahu teorinya seperti apa. Nah yang penting adalah berani untuk istilahnya berani untuk ya itu tadi ya memotong kedagingan kita gitu kan. Ya. Kita kan cowok ya, kalau dari sisi cowok itu gengsi itu pasti ada. Gengsi itu pasti ada. Terus untuk mengakui bahwa kita lemah segala macam itu sangat susah. Versi saya, ya, versi saya sebagai pria, nggak tahu pria-pria yang lain ya. Hanya pria di sini. Kalau saya terus terang pria itu punya ego gitu. Ya. Dan untuk mengikis ego itu susah. Nah, apalagi orang yang tipikal mandiri. Ini versi survei saya sendiri, maksudnya dalam pengamatan. Versi survei ini versi yang mandiri, versi yang tough gitu, yang bisa survive sendiri tanpa cowok. Dia bisa survive, betul dong? Karena selama ini seperti itu gitu. Dan itu harus punya latar belakang yang juga keras pasti. Dan tidak mudah ya. Nggak mudah. Ya. Karena dia bisa survive sendiri. Istilahnya nggak ada cowok pun saya bisa gitu. Tapi luar biasa ya pengorbanannya selama ini. Itu lagi personal branding berhasil. Berhasil. Tapi ngomong-ngomong tentang cinta, tentang love ya. Kalau menurut saya nih ya, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Ya, sebelum kita belajar bahasa cinta ini itu segala macam, udah di belakangnya itu adalah kita ini harus penuh dengan cinta. Harus penuh kasih ya, sumber kasihnya kan Tuhan ya. Nah kita hubungan pribadi sama Tuhan itu harus jalan juga. Soalnya kalau enggak nanti kosong, tangki kasihnya ini kosong. Nah kita tidak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Gitu. Kalau di sini nggak ada kasih, kamu mau ngerti tentang semua bahasa cinta, kalau sini kosong itu akan cuma jadi kosong aja ya. Kamu melakukannya kosong, tapi nggak ada hubungan di jiwa ini loh. Maksudnya itu apa koneksinya sama pasangan ya, terutama ya sama keluarga sama pasangan itu cuma sekedar kayak kewajiban rutinitas gitu ya. Jadi itu jangan dilupakan juga gitu loh. Oke. Ya, hari ini kita banyak sekali teman-teman yang bergabung, sangat menarik. Ini masih belum selesai, masih panjang, belum klimaks katanya. Ini biar enjoy, kita mau cek nih sejauh mana istilahnya itu apa ya? Sejauh mana Koh Jeff sama Cik Sylvie itu bisa klik ya. Nggak cuman gini tapi gini. Nah ini begini, tunggu ya. Waduh apa ini? Ini ada pisang. Dan ini saya bagi jadi 2. Ini bukan sulapan loh ya. Waduh dikerjain ya sama Dika ini. Oke. Sama ya, ini masing-masing pegang satu dulu ya, pegang satu. Ini Cik Sylvie siapin. Nah ini gini, pisangnya boleh dikupas ya. Nah dikupas udah, boleh boleh ditunjukkan ini pisang beneran ya. Pisang beneran. Terus Coach Jeffrey suka pegang tangan kiri apa tangan kanan? Kanan. Tangan kanan. Oke, semuanya tangan kanan. Oke, lurus. Nah, coba pisang ini dimakan, tapi tangannya nggak boleh nekuk. Coba. Sayangnya saya sudah terlalu banyak ikut training jadi. Wah, ini luar biasa tepuk tangan. Nah, harus habis dong, harus habis. Wah, ternyata kurang ini ya. Kurang lama nyobainnya. Tapi luar biasa, artinya mereka itu benar-benar sudah teruji dan sudah klik ya. Coba dihabisin dong ya. Nanti. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Maaf ya Dika ya. Ternyata kita udah tahu. Maaf ya Tuhan Yesus. Tahu. Ternyata udah tahu. Tapi
itu tandanya mereka benar-benar sudah saling mengenal satu sama lain, dan benar-benar dari ceritanya mereka sungguh-sungguh teruji, dan melalui hal simpel seperti ini mereka bisa klik ya. Saya kira kan kalau mereka biasa ikut seminar biasanya salah satu di antara mereka, tapi karena mereka itu punya quality time, mungkin salah satu di antara mereka itu ikut seminar dapat sesuatu, ceritalah ke Coach Jeffrey misalkan, atau sebaliknya. Jadi penting sekali hal-hal simpel, mungkin habis kemana, habis ngapain, itu kan hal simpel yang perlu kita sampaikan sebagai wujud keterbukaan kita satu dengan yang lain. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk lebih dalam. Iya, boleh tunggu sebentar, nanti ada catatan yang barangkali ini Sudah lewat yang tadi. Oke, ada pertanyaan, silahkan. Sebentar. Boleh teman-teman yang tadi mungkin tanya bisa diketik kembali untuk nanti bisa kita jawab. Nah, Oke. Ya, tadi link questionnya sudah ada di IG. Jadi kuesionernya itu nanti teman-teman bisa isi dan nanti bisa tahu kalian itu dominan di mana. Istilahnya itu. Ada lagi ya, jadi ini nanti kita juga ada giveaway menarik ya. Ini apa ini? Ada frame ya buat ditaruh di dinding atau mungkin ditaruh di mana tempat yang teman-teman suka. Jadi ini ayatnya, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini tadi kita masih menyinggung hal-hal yang dunia, yang familiar aja. Saya percaya ada unsur-unsur yang rohani yang itu bisa mempengaruhi hubungan dalam keluarga. Sangat. Oke, sambil kita nunggu pertanyaannya ya barangkali ya. Benar. Ini apa ya? Ini ada pertanyaan. Oh, giveaway. Ini giveaway. Ini ada pertanyaan dari Pak Petrus. Bagus ini saya kira. Coba nama mertuanya masing-masing ingat enggak? Sudah belajar. Nama lengkap ya Pak ya? Nama lengkap ya Pak ya? Dia nggak tahu deh. Iya. Tapi kalau saya tahu. Oke. Harus nama lengkap. Ya. Kalau enggak hafal ya udah namanya aja enggak apa-apa, tapi artinya oh ternyata sejauh itu lah. Mami Dewi dan aduh. Menyerah. Siapa? Iya. Bisi Pak. Siapa? Mungkin bisa dibantu jawab dan siapa? Soalnya kalau Coach Jeffrey ini memang orangnya nggak detail gitu. Kalau saya ini detail sekali. Oh, gitu ya. Mau nama Cina, mau nama Indonesia, tahu semua gitu. Nama saya detail. Karapan. Karapan Jawa tuh biasanya ada panggilan akrab. Kalau papinya Coach Jeffrey itu Pak Gunawan ya. Oh. Gunawan Sutanto. Gunawan. Oke. Maminya Mami Meta. Mami Meta. Kalau gini, panggilan sayangnya nih ya toh, panggilan sayangnya mantu. Mertuanya ke mantu-mantunya ada nggak nih? Atau ke anak-anaknya? Ada. Biasa Biasa aja. Panggil nama aja ya. Mungkin gini, karena ini bahas tentang mertua. Dulu waktu apa ya istilahnya ngelobi itu kok akhirnya bisa ACC itu gimana ini? apa ya? Kalau kita soalnya kita mandiri ya. Itu kan posisinya. Tapi bukan kawin lari ya ini ya. Posisinya kita sudah bekerja waktu itu. Oh iya. Kita udah kerja. Yap. Saya udah punya rumah. Beliau di luar kota. Jadi udah mandiri gitu. Jadi ya udah dewasa maksudnya, bukan waktu kuliah yang masih anak-anak. Jadi ya lebih gampang. Bukan pernikahan dini ya. Karena ini pernikahannya Silvi dan bukan Dini ya kan. Kita nikah kapan ya?
umur 29. 29. 29. Saya 24 tahun. Masih 5 Masih tahun. Tenang. Apalagi zaman sekarang kayaknya Apalagi zaman sekarang. cowok-cowok itu ini ya. Cowok-cowok 30 gimana? ke atas baru merit ya. Waduh, oh iya iya. Kita berdoa mungkin buat teman-teman yang masih single bisa cepat ketemu jodohnya. Ya toh? Cepet-cepet buat apa ya? Oh gitu ya. Ya kan lebih cepat lebih baik sebenarnya. Nggak, Ketemu jodohnya, tapi nikahnya nanti kan juga nggak apa-apa. Oh, iya, kan? Ya, Iya. Betul maksudnya kan? gini, setelah menikah gitu kan, kami kan Yap. banyak belajar gitu Ya. ya. Jadi sebenarnya pernikahan itu bukan masalah cepet apa nggak cepet gitu loh. Iya. Kamu umur berapa harus menikah? Kalau di Jawa kan target ya, umur 25 harus sudah nikah, belum nikah dikejar-kejar kayaknya itu. Sebenarnya bukan itu inti poin utamanya, tapi mempersiapkan diri sendiri secara pribadi. Secara pribadi itu kamu harus utuh dan harus bahagia dulu. Ya. Jangan berharap pasanganmu akan membahagiakan kamu gitu. Nanti kisruh gitu loh Iya. di dalam. Saya dulu soalnya masuk dalam pernikahan dengan konsep seperti itu gitu loh. Dan itu salah ya. Itu Salah. salah dan akhirnya dia kan merasa kayak lelah sekali loh, Iya. letih. Kok kayaknya aku apa-apa nggak bener, aku apa-apa nggak bener kayak gitu, itu jadi kisruh. Tapi kalau kita secara pribadi sudah konten ya, konten dalam arti full secara pribadi itu penuh gitu dengan isi, itu lebih enak dengan ketemu dengan pasangan yang sama-sama penuh. Nanti kita tinggal menggabungkan tadi, saling belajar, jalannya lebih enak gitu. Oke. Daripada saling nyedot energi gitu kan, Iya. itu Penting saling memberikan yang melelahkan terbaik sekali. ya. Oke, jadi itu Pak Petrus sudah puas atau belum? Nah, ini ada dari Cik Jing Jing. Saya tahu ini Jeff pasti nggak suka. Bikinin pujian tertulus buat pasangan sambil tatap matanya dong. Iya. Ada badapan ya Cik ya, biar menarik ya. Sambil pegangan tangan, saya kira lebih Masalahnya dia bukan tipe yang kayak gitu Ya, loh. Pumpung, kapan lagi kita bisa seperti ini buat Koh Jeff? Ini wedding ya. Kita wedding itu kayak gitu juga. Oke, harus dilakukan. Ini harus dilakukan. Tangan kiri pegang tangan kiri. Waduh. Ya. Physical touch. Skip. Iya. Tidak boleh skip ya, tidak boleh skip. Ya. Tangan kiri pegang tangan kiri. Ini konten dewasa loh, masih ada anak-anak. Ya. Aku tutup mata nggak apa-apa. 18 plus. Ya, oke. Boleh rundingan dulu kata-katanya apa? Kan seringkali ini Saya ya. jadi grogi loh ini. Iya. Kita suka membuat narasumber grogi itu ajaib itu. Nah, oke, tangan kiri pegang tangan kiri, tangan kanan pegang tangan kanan. Terus main itu. Ya, oke. Coba nanti bilang yang jelas sampai penonton kita tuh dengar. Iya. Ini. Kasih tepuk tangan dong yang di rumah. Soalnya teman-teman juga tahu loh, kita itu nggak pernah yang kayak gini, maksudnya di sosial media nggak pernah yang lebih itu nggak pernah sama sekali. Hari ini perdana. Tepuk tangan buat Tuhan kita juga. Oke, ayo silahkan dari mungkin Cik Silvi dulu. Aku. Oke, ya. Apa ya? Saya izinkan Koh Jeff sambil mikir. Oh ya udah, ada kamu curang. Oke, tangan kanan Apa? pegang tangan kanan. Oke. Apa tadi? Kata-kata pujian tertulus Afirmasi, misalkan. afirmasi. Iya, ini Oh, afirmasi. Pujian. Atau bisa kan disampaikan aku tuh mencintai kamu bla 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 bla. bla. Ini yang nonton Anda sendiri. Oh, ada neten, ada Gael juga anak-anak itu. Mereka masih ketawa-ketawa geli-geli sendiri. Iya, makanya. Apalagi yang di sini. Ayo. Oke. Apa ya? 3, 2, 1. Ya. Cekidot. Terima kasih sudah selama ini sudah bersama-sama dengan keluarga, terus sampai hari ini sudah berjuang mengubah dirimu dan istilahnya melakukan hal yang sebenarnya kamu nggak suka, nggak mampu untuk lakukan, tapi kamu tuh selalu berusaha dengan maksimal gitu kan. Ya, itu sangat berharga gitu, dan aku bersyukur lah kamu jadi pribadi yang berbeda gitu sekarang gitu. Sinetron. Ya, Enggak, ini keluar dari hati. Setuju. dan aku juga
hadiratnya itu sampai kerasa loh. Saya tuh sampai terbawa-bawa suasana. Wah, ya. Boleh tambah lagi boleh. Dari saya buat istri saya. Ya. Istri saya adalah hadiah terbaik dari Tuhan untuk hidup saya. Sejujurnya saya tidak akan seperti sekarang tanpa support istri. Karena beliau ini istilahnya yang jadi partner yang luar biasa lah. Ya. Knowledge-nya oke, rohaninya oke. Itu yang bikin saya berubah gitu. Ya. Jadi ya mungkin akhirnya ceritanya nanti ya panjang. Tapi beliau ini yang terbaik lah yang Tuhan kasih. Terima Jadi kasih. sampai hari ini pun itu anugerah Tuhan. Ya. Anugerah Tuhan buat hidup. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Boleh Jadi dipeluk. sanjung. Boleh dipeluk dan saya lihat sana. Sudah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Fokus. Fokus. Oke. Itu sangat luar biasa dan membuat saya sangat terenyuh ya, saudara-saudari. Jadi pengen cepat-cepat. Tidak semenarik. Tidak semenarik. Waduh. Oke. Ini selamat datang juga Nindi. Halo, selamat datang Nindi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, ajaib ya. Puji Tuhan. Halo Cik Lisa. Selamat datang Jojo Corona. Yeah. Nah, ini Pumpung tadi sudah romantisan ya. Kita mau kasih klimaksnya nih tentang romantisannya. Ini ada pertanyaan dari Bu Pras. Waduh, sama lagi. Jadi kapan adiknya Marvel? Kita tunggu adiknya Mikael dulu ya. Oke, jadi sudah terjawab. Adiknya Mikael dulu, baru setelah itu adiknya Marvel. Kalau mau janjian barengan ya, yo boleh. Oke, setelah corona berakhir, boleh kemana gitu, traveling bersama-sama. Oke, sangat luar biasa ya. Mungkin gini, hal-hal seperti itu tuh kayaknya hal yang sepele ya. Tapi kalau itu sering kita dengungkan ke pasangan kita, saya percaya itu akan jadi kekuatan kita setiap waktu. Bahkan walaupun saya ini belum menikah ya, tapi saya itu sering dengar dari cerita orang lain mengenai rumah tangga, mengenai pasangannya. Jadi sering dicurhati lah. Tapi dari situ saya itu belajar. Ternyata memang benar keterbukaan dan juga berani untuk melakukan tindakan yang itu melawan dagingmu, tapi itu baik buat pasanganmu. Itu akan menolong relasi dalam hubungan kita berpasangan. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang yang yang dunia-dunia, tentang hal-hal yang seharusnya apa yang harus kita lakukan, yang biasanya harus kita kerjakan itu bagaimana. Teori-teorinya mengacu dari Gary Chapman itu gimana. Nah, mungkin tentang pengalaman spiritual rohani. Bagaimana sih peran Tuhan di dalam hubungan berumah tangga dari Coach Jeff dan juga Cik Sylvie. Ini gimana nih? Peran Tuhan itu seperti apa? Tuhan. Ya, Jadi siapa nih? Nah, Siapa jawab. yang ditanya? boleh lah, boleh bebas lah. Mungkin bisa cerita Kamu aja. tentang sesuatu kan kayak seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Saya percaya itu mungkin teori-teori ini kita lakukan, metodenya sudah kita lakukan dengan benar. Saya percaya ada unsur lain Iya. yang itu tuh Pasti. membantu untuk semuanya jadi beres dan baik gitu. Iya. Nah, saya percaya itu karena mungkin ada orang tertentu yang dia itu ada cerita dua istri mengubahkan suami, dua suami mengubahkan istri, atau dua anak mengubah orang tuaku bisa. Ini kita tidak cuma berdoa tapi berperang ya. Ya. Kalau tadi
Dika bilang ada unsur Tuhan yang membantu. Kalau buat saya itu Tuhan itu bukan hanya membantu gitu loh. Tapi Tuhan itu yang pertama, pokoknya, dasarnya itu ya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan pernah bisa bertahan sampai hari ini dan mengalami berbagai pemulihan, diubahkan dari karakter saya, dari karakternya Coach Jeffrey, dari semua rumah tangga kami itu banyak mengalami diubahkan Tuhan itu ya karena Tuhan. Kalau dari awalnya tidak ada Tuhan, mungkin sudah hancur berantakan kemana-mana sebenarnya itu. Jadi kayak gitu. Boleh disampaikan mungkin hal-hal yang istilahnya faktual pernah terjadi itu contohnya seperti apa? Mancing-mancing. Wah, iya dong. Siapa nih? Apa? Ya kamu. Ya. Awal pernikahan itu kan kita punya karakter yang keras ya, sama-sama keras ya. Karena kita sama-sama mandiri gitu. Kita punya latar belakang keluarga yang mirip. Latar belakang keluarga itu menentukan value masing-masing kita. Oh. Menentukan karakter seperti apa gitu. Ya. Nah, kebetulan saya punya latar belakang keluarga yang divorce gitu. Nah, itu sama. Oh. Ya. Gitu, broken home. Ini berat sebenarnya. Kalau Ya. secara teori itu Ya. sangat berat. Ya, karena kita tidak bisa menemukan sosok Ya. mungkin orang tua Yang jadi role model. Ya. Jadi role model. Ya. Dan itu biasanya akan dicari lewat pasangan. Nah, kebetulan kita karena latar belakang yang sama ini kita saling mencari gitu. Istilahnya saling menuntut. Ya. Saling menuntut. Oh, kalau aku maunya kamu tuh gini. Dari situ sama. Pengennya saya seperti ini. Kedua, kita ini karena keras artinya egonya tinggi. Masing-masing masih punya ego yang tinggi. Nggak mau ngalah, intinya yo kamu sebagai suami ya gini, kamu sebagai istri ya gini gitu. Saling menuntut secara teorinya gitu. Istilahnya ya kamu harus gini dong jadi istri. Kamu suami harus gini dong. Itu pernah ya terjadi? Nah, Terjadi. seakan-akan kita punya to-do list ya kan. Iya. Suami A B C D, Iya. istri kalau dari sisi Coach Jeffrey A B C D. Nah, ketika nggak ketemu, justru marah, kecewa kayak gitu. Waktu konseling kita kebetulan konselingnya nggak lama. Konseling pernikahan itu kita cuma dikasih list, kita jawab masing-masing. Ya. Tentu saja jawabannya yang indah-indah gitu. Sebenarnya itu kan balik lagi ke kita sebenarnya. Ya. Apakah mental kita itu sudah siap untuk menikah atau belum? Tapi mungkin karena waktu itu setengahnya juga waduh hampir 30 nih gitu. Ya. Pengennya ya nikah dulu deh gitu. Ya, Nanti pokoknya diberesin terakhir lah gitu. Oh gitu ya? Salah gitu. Bisa lah gitu, pede. Karena waktu pacaran kan gini, kalau namanya orang yang belum menikah ya, kalau dikasih tahu ya, nanti tuh menikah tuh sulit loh, nggak gampang, nggak gini-gini. Kita mikirnya gampang pasti bisa. Wong pas selama ini kalau ada masalah kita diskusi selesai kok gitu. Ya, mikirnya gitu, menangan gitu. Ternyata beda. Kenyataan tak seindah aslinya. Tapi akan indah pada waktunya. Indah kalau kita melibatkan Kalau- Tuhan. Oh. Nah, itu garis bawahnya. Garis bawahnya akan indah kalau kita melibatkan Kita Tuhan. bukannya tidak membereskan, kita berusaha. Waktu Iya. itu masih berusaha. Tapi jujur kita waktu itu belum dekat dengan Tuhan. Kita Iya. tahu Tuhan sama mengenalnya Nah, beda. beda ya betul. Jadi kita masih membuat teori. Secara teologi itu kamu gini-gini misalkan katakanlah istri harus tunduk sama suami. Ya. Itu kan jadi ayat yang Favorit favorit bapak-bapak. bapak-bapak itu kan, istri harus tunduk gitu. Tapi nggak tahu di belakangnya itu gitu loh, bahwa kita juga harus menghormati istri. Iya. Nah, hal-hal itu yang akhirnya kayak sering perang ayat gitu loh, dengan ego kan, Pak. Iya. Balik lagi ke ego. Iya betul. Nah, proses itu panjang sampai kita satu saat jenuh gitu. Memutuskan sempat jadi omongan apakah kita mending pisah gitu. Karena Pernah ya tiap terlintas hari, gitu tuh pernah ya. Pernah kita hampir ngomong gitu. Kalau buat aku nggak masalah gitu. Kalau buat aku juga nggak masalah. Oh ya sudah gitu.
karena udah terlalu penat ya, terlalu kita berharap menuntut tapi nggak dapat. Iya. Dan itu sama loh. Iya. Sylvie nuntut ke saya nuntut ke Sylvie. Sama-sama keras Iya, dan nggak dapat. nggak ketemu. Nggak ketemu. Iya. Karena egonya masih tinggi. Sampai suatu saat Sylvie punya teori yang tiga gitu, yang apa, komitmen dengan itu mujarab nih. Maksudnya ada revelation. Dia dapat revelation. Enggak, itu kalau itu ya aku ceritain ya. Soalnya aku gini, kadang-kadang nih ya dalam rumah tangga yang sudah berlangsung. Yep. Ini kan ada rumah tangga, keluarga-keluarga itu pernikahan yang krisis ya. Masuk di dalam krisis. Nah, dua-dua ini saya menuntut dan teorinya itu berkata kalau kita mau membangun keluarga yang bahagia, dua-duanya harus sama-sama berjuang. Ya, suami sama istri harus sama-sama berjuang. Tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu. Saya belajar gitu. Saya ini suka belajar, apalagi kalau misalnya masuk ke krisis gitu. Nah, waktu itu pernikahan kita masuk ke krisis ya, istilahnya kalau bahasa Indonesianya telur di ujung tanduk gitu. Sudah hampir benar-benar pisah gitu kan. Nah, terus saya juga waktu itu dengan teori saya bilang, kenapa harus aku terus yang berjuang gitu kan? Aku terus yang ngalah, aku terus yang minta maaf, kita kan biasanya kan kayak gitu ya kita. Tapi terus pas Tuhan bawa, oh ya memang harus berjuang ya. Terus suatu hari saya dengar ya dari Gary Chapman juga gitu. Ada bukunya, salah satu bukunya itu Desperate Marriage, itu saya baca juga. Nah, ada video klipnya itu dia bilang tidak harus dua-duanya gitu. Kalau gitu berjuang ya, satu saja sudah cukup. Karena biasanya kalau misalnya dua-dua mau berjuang berarti pernikahan tuh nggak desperate gitu loh sebenarnya, ya kan? Dua-dua masih mau berjuang berarti masih bagus sebenarnya. Tapi kalau dalam suatu pernikahan yang krisis, di desperate marriage gitu kan, itu memang cukup satu saja. Dan biasanya itu istilahnya yang dikasih Tuhan mandat gitu lah, istilahnya seakan-akan seperti itu. Jadi pasti kayak Tuhan tuh akan membuat salah satu di antara mereka. Ya, salah satunya. Salah satu. Nah, waktu suatu hari saya merenungkan hal ini, kenapa kok seperti itu Tuhan gitu kan? Nah, saya dapat satu pewahyuan gini. Pernikahan itu adalah covenant ya sebenarnya, perjanjian, ya bukan kontrak. Kalau kontrak itu kalau saya nggak suka sama kamu lagi, kita selesai kontraknya. Tapi pernikahan perjanjian, itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Nah, perjanjian apa? Perjanjian antara suami istri dengan satu lagi pihaknya yang sangat berpengaruh adalah perjanjian dengan Tuhan gitu. Karena kita berjanji di altar di hadapan Tuhan. Jadi kan ada 3 pihak ya, Tuhan, suami dan istri gitu. Nah, waktu itu saya dapatnya gini, kalau misalnya saya dalam hal itu ya, saya berjuang gitu kan untuk keluarga saya merasa sendirian, tapi Tuhan bilang tidak masalah, karena istilahnya tergantung kamu bersama dengan siapa. Kalau kamu bersama dengan Tuhan, ini dari 3, berarti kan istilahnya 2/3 dari suara gitu loh ya. Kalau misalnya di dunia itu ada RUPS itu 2/3 suara, maka itu final gitu loh. Jadi waktu saya dapat rema seperti itu, saya bilang, oke, saya percaya Tuhan, istilahnya mau Ko Jeffrey mau memutuskan apapun, dia istilahnya pengen kabur apa-apa, itu saya nggak peduli gitu loh. Karena yang penting yang penting saya sepakat dengan Tuhan gitu. Jadi kalau saya sepakat dengan Tuhan, ini sudah 2/3 suara dan itu yang terjadi gitu. Waktu itu saya bilang, kalau memang Tuhan bilang bahwa pernikahan tidak bisa dibatalkan dan tidak ada yang bisa diceraikan dengan manusia, dan saya sepakat dengan Tuhan, maka itu yang terjadi di dunia ini gitu loh. Kecuali kalau saya nggak sepakat sama Tuhan ya, jadi suaranya terpecah-pecah semua gitu loh. Nah, itu makanya terus melihat itu benar-benar terjadi nyata dalam keluarga kami gitu, sampai sekarang. Kalau boleh tahu nih, ini kalau boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena ini mungkin privasi ya. Mungkin salah satu aja hal yang istilahnya Tuhan perintahkan untuk kamu tuh komit sama aku, sehingga apa yang Tuhan mau atas Sylvie dan Ko Jeffrey itu apa? Misalkan contoh gini, nak, aku akan pulihkan pernikahanmu dengan kamu, pokoknya melayani aku aja ya.
kamu tetap kasih bagian apa yang suamimu mau, kamu tetap kasih, tapi kamu mungkin fokusnya jangan masalahmu terus, tapi wis siapa melayani aku. Mungkin ada nggak hal-hal kayak gitu? Kalau gitu jadi gini, enggak ya. maksudnya waktu itu kan apa yang diminta Tuhan gitu. Iya. Ketika kita lagi Akhirnya kita sepakat, oke Tuhan, aku sepakat. Mungkin kan tadi sudah disebutkan tentang kamu kalau sudah tak satukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, istilah kayak gitu. Ini kan contohnya seperti itu. Mungkin hal apa nih kalau yang pernah terjadi? Kalau aku sih ya perjalanan sih ya sama Tuhan, dan waktu itu kalau tentang keluarga gitu, itu aku pernah dapat rema juga dari Tuhan. Itu kayak gini, memang harus ada orang yang membayar harga untuk orang lain gitu. Istilahnya kita itu diselamatkan karena Yesus itu mati di kayu salib. Ya. Dia membayar harga untuk Ya. kita ya, supaya kita diselamatkan. Waktu itu Tuhan menjelaskan seperti itu. Jadi istilahnya saya ditanya sama Tuhan, kalau kamu harus melewati semua ini, ya hal-hal yang tidak enak, hal yang menyakitkan kamu, sangat menyakitkan kamu, demi jiwanya Coach Jeffrey diselamatkan, apakah kamu mau? Oh, gitu. iya, menarik itu. Iya, itu Sampai nandes segitu banget ya. ya. Karena waktu itu kan Coach Jeffrey kan posisi dia sudah nggak mau ke gereja gitu Ya, kan, dia dengan orang Kristen tuh sudah jenuh lah Ya, istilahnya, saya karena tahu. banyak kemunafikan, banyak Ya. apa segala macam, dia nggak mau. Nah, Ya. waktu itu saya ngalamin hal yang nggak enak sampai di puncak titik yang benar-benar menyakitkan sekali ya gitu Ya. ya. Terus saya ditanya seperti itu sama Tuhan. Saya tanya, kamu mau ndak bayar harganya? Istilahnya gitu loh. Mau ndak kamu melewati ini, bersedia melewati ini supaya jiwanya dia diselamatkan. Jadi waktu itu saya mikir, saya nggak jawab, oh iya mau Tuhan gitu, nggak. Maksudnya kan saat itu kan kita lagi ini ya, bukan yang kayak gitu. Saya cuma diam, saya nangis. Tuhan, apapun yang Tuhan mau, ya terjadilah seperti itu gitu. Saya rela kayak gitu. Nah, habis gitu apa namanya? Ya sudah. Jadi pikiran saya waktu itu, saya bukan ngotot apa ya? Dengan cintanya dia, craving for his love gitu ya. Saya bukan ngotot kamu harus berubah mencintai aku sampai enggak. Tapi saya berpikirnya karena Tuhan bilang itu supaya dia dikembalikan, ya diselamatkan, jiwanya pulihkan, ya yang penting kamu kembali sama Tuhan gitu. Kalau istilahnya kamu enggak mau sama aku ya enggak apa-apa gitu. Tapi kamu kembali sama Tuhan. Nah, itu mungkin satu titik yang bikin Tuhan istilahnya memulihkan juga kami, karena yang kayak Dika tadi bilang tuh, yang penting fokusnya sama Tuhan aja gitu. Dan ajaib malahan sampai hari ini banyak hal yang Tuhan sudah lakukan lah yang ini. Kalau saya dari sisi mungkin Tuhan pernah bilang harus bertahan sama yang bawel-bawel. Tapi luar biasa loh Coach Jeffrey sekarang itu melayani dan membantu dalam pelayanan di Big dan juga mungkin Batra itu sangat berperan penting ya. Jadi kayaknya kalau nggak ada beliau itu kayak ada yang kurang. Jadi benar-benar kayak apa ya? Kita itu sangat bersyukur sekali bisa kenal, bisa ada Coach Jeffrey gitu loh. Jadi ya ajaib lah dari latar belakang yang tadi Cik Sylvie bisa sampaikan itu benar sih gitu loh. Contoh multimedia ini selain Cik Dia mungkin siapa lagi itu Pak Sugeng ya, Pak Sugeng, ada Coach Jeffrey juga, itu luar biasa ya. Mungkin Coach Jeffrey ada tambahan lagi? Yang terpenting sebenarnya dari sebuah keluarga itu adalah keterbukaan ya. Nah, supaya kita bisa terbuka dengan pasangan itu adalah kita merendahkan ego ya. Ini berlaku buat orang yang single pun bisa jadi pengetahuan. Jadi belajar. Seringkali kan kita sebagai pria ya, kita ngomong sebagai pihak pria, kita ini nggak mau terlihat lemah. Betul. Kita pengennya perfect. Makanya kita nge-brand diri kita ketika pacaran itu kan kita selalu ngasih yang terbaik, nunjukin yang terbaik. Terus istilahnya kita manis segala macam. Gitu kan. Dengan segala kekurangannya, aku siap menerima engkau dengan segala kekurangannya. Untuk saat itu. Iya kan? Tapi begitu berjalannya waktu, ketika tidak dibereskan,
masalah-masalah yang kecil-kecil atau mental kita ini istilahnya belum terbentuk dan sudah masuk ke dalam pernikahan, itu sangat berat. Tidak mudah ya. Tidak Artinya mudah. lebih baik disiapkan dulu sejak awal. Iya, lebih baik pacaran bermasalah selesai. Kalau memang nggak cocok, artinya ya daripada sudah nikah, karena kita hubungannya sama Tuhan. Iya. Kita berjanji di hadapan Tuhan, covenant dengan Tuhan bahwa kita sehidup semati, terus tahu-tahu kita cerai gitu. Itu nantang Tuhan namanya. Iya, betul. Nah, kebetulan satu hal yang membuat saya berubah gitu ya. Pertama, doa beliau pasti. Doa beliau. Ya. Karena waktu itu kita sempat pisah kota. Oh gitu. Artinya saya buka bisnis di Jogja. Ya, karena pekerjaan. Gitu. Dan itu bisa jadi alasan gitu untuk saya melarikan diri. Oh, melarikan sebetulnya. diri juga. Oke, masuk akal juga. Dan selama proses itu kan kita jadi semakin jauh. Udah bermasalah terus LDR lagi. Oh, itu tuh istilahnya pengejutnya saya gitu untuk melarikan diri. Gitu. Tapi doa beliau ini yang membuat saya ya itulah keajaibnya Tuhan ya. Saya juga nggak tahu gimana cara kerja Tuhan. Tiba-tiba saya waktu itu kayak dijamah Tuhan. Saya nangis, Tuhan aku mau pulang. Yang terlintas di pikiran saya waktu itu adalah cerita anak hilang gitu. Karena waktu di Jogja saya juga nggak ke gereja, saya juga nggak baca kita, apalagi untuk bau-bau Tuhan lah, istilahnya saya melarikan diri. Ketika orang itu punya salah, punya dosa, mendekat ke Tuhan itu nggak akan enak, iya kan? Akan apa ya? Akan tertuduh. Sedangkan kita nggak mau membereskan itu. Jadi akhirnya kita yang antara kita mau beresin, mendekat lagi ke Tuhan, atau kita mengignornya dan kita yang menjauh dari Tuhan. Pilihannya kan itu, mau mendekat lagi atau menjauh. Dan tiba-tiba waktu itu Tuhan itu datang, Roh Kudus datang tanpa menuduh saya apapun. Itu yang luar biasanya Tuhan. Tuhan itu datang bukan dengan judgment gitu. Jadi kamu itu salah, kamu sebagai suami gini tidak. Nah, itu yang membuat saya remuk. Tuhan datang dengan cinta. Tuhan datang dengan kasih. Tuhan datang meluk. Saya apa istilahnya? Ya itu yang teringat waktu itu adalah cerita anak yang hilang. Kita salah, kita jahat, nggak layak untuk terima ini. Segala macam. Tapi kok Tuhan mau? Iya, nggak dituduh-tuduh, nggak dijudge, tapi Tuhan nggak ngejudge sama dikasih. sekali. Ketakutan terbesar waktu itu adalah ketika kita pulang terus ke gereja itu ada judgment. Kita tahu kita salah gitu. Aku tahu waktu itu saya salah. Tapi egonya itu enggak apa ya, egonya masih tinggi. Masih keras gitu. Dan Tuhan datang cuma peluk, selesai. Oke, semuanya baik jadi pulih. Ya, itu benar-benar itu proses karena lagi. Tuhan. Itu proses lagi. Tapi untuk bisa pilihan sih. Ketika Tuhan sudah datang mau meluk, terus apa? Setelah itu apa? Gitu kan? Kamu mau peluk balik, kamu mau percaya. Bukan keputusannya dia Keputusan akhirnya setelah itu. mau pulang apa terus ya udah habis dipeluk Tuhan nggak ngejas aku, ya udah aku Aku enak-enak akan lagi lah, lanjutkan enak-enak lagi. Aku minta harta lagi dan bisa kan? Itu kan pilihan. Akhirnya saya pulang. Saya tinggalin kerjaan di Jogja. Saya milik keluarga. Saya mau berubah. Mulai hari itu haus akan Tuhan itu luar biasa. Saya mulai baca firman Tuhan lagi, mulai dengerin lagu lagi, terus. Bahkan mungkin hampir nggak ke masalahnya, tapi lebih ke pembentukan karakter pribadi dulu. Sebelum nanti prosesnya dengan keluarga berjalan. Yang terpenting adalah kita mau berubah dulu. Kita diproses secara pribadi dengan Tuhan, jadi diproses pribadi dengan Tuhan, sambil kita berjalan bersama. Jadi istilahnya gandengan tangan.
itu yang paling Iya. mukjizat terbesar sih yang Iya. kita alami di keluarga kami itu amazing. Kita cerita kayak gini ya paling 5 menit ya, Iya. tapi pas menjalaninya itu Wah. luar biasa loh, kayak Iya. istilahnya like going through the hell loh. Beneran? Iya. Oh. Karena itu Iya. bertahun-tahun ya. Ya. Karena Apa hampir namanya, bertahun-tahun. soalnya kan nggak mudah ya untuk kita menyerahkan ego kita, Ya, bersedia diremukkan, diinjek gitu. Itu kan butuh kerendahan hati Ya. yang luar biasa, butuh pengorbanan segala Ya. macem. Benar-benar. Ya saya bisa bayangkan sih, misalkan kondisi kayak sepele aja lah, mungkin kita ada alami Tuhan itu terus balik, aduh aku kalau ketemu Silvi gimana ya, oh, padahal aku udah kayak gituin dia gitu. Iya, iya. Itu kan biasanya ada ya perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan tertuduh, perasaan bersalah. Ya Pasti mungkin kan ada, ya pasti. mungkin Tuhannya tidak nuduh, tapi ya itu tadi Iya, dari diri kita sendiri. Ya. mikir yang enggak gitu. Ya. Ya itu proses ya. Ya. Itu namanya proses gitu. Tapi itu harus dengan Tuhan. Ya. Kita nggak bisa sendiri. Ya. Itu mukjizat. Ya, itu yang Ya. dinamakan mukjizat dalam keluarga. Ya. Adalah pemulihan pribadi masing-masing. Ya. Dan pembentukan karakter itu sekarang jauh lebih mudah ketika kita sudah tidak lagi punya masalah berat di dalam keluarga. Ya, ini sudah diselesaikan. Pribadi masing-masing sudah dipulihkan, kita sudah dipenuhi dengan Tuhan. Ketika kita ada masalah keluarga, itu akan jauh lebih gampang. Super loh. Wah, nggak terasa kita sudah, 1 jam lebih. Ini masih on air, ya. Oke, jadi cukup lama sekali, kita hampir satu setengah jam. Ini gimana? 4 menit. Sisa 4 menit lagi. Mungkin gini, untuk giveaway tadi udah ditulisin belum sih? Nanti aja. Oke, gini aja. Mungkin kalau tinggal 4 menit lagi kita akan tutup dengan doa. Kita juga mau bawa khususnya buat keluarga-keluarga yang di big ya, agar mereka sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam keluarganya. Dan nanti kita doakan juga khususnya Ko Markus. Tadi saya baru dengar ini Pak Gembala dan Bu Gembala kita sedang ke rumahnya Mami Wapinya karena sedang mengalami ini, rumahnya tuh atapnya ambrol gitu loh. Ya nanti mungkin bisa, kalau untuk yang keluarga mungkin Cik Silvi ya, nanti kita nyambung aja untuk doa buat Pak Gem dan Bu Gem juga. Oke, silahkan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Tuhan, kami boleh sharing Tuhan tentang keluarga. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah memulihkan keluarga kami dan Tuhan terus ikut serta Tuhan dalam proses dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga berproses dan ikut serta dalam setiap keluarga-keluarga, terutama di gereja PIK ini Tuhan. Setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami proses, Tuhan, biar mereka tidak pernah melepaskan tangan-Mu Tuhan, dan tangan Tuhan tidak pernah melepaskan mereka, bahwa apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan Ya, Tuhan. benar, Tuhan. Apapun yang harus dilalui saat ini Tuhan, itu belum final karena Ya, mereka berjalan ya. bersama Tuhan, Ya, dan kami sambutan. percaya kemenangan demi kemenangan Ya, Tuhan amin. akan mereka alami Tuhan. Ya, Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini Tuhan, keluarga dalam PIK Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami perkatakan tidak ada perceraian, Amin. tidak ada Tuhan perpecahan dalam rumah Ya. tangga, tetapi yang ada adalah pemulihan dan Amin. kesatuan dalam rumah tangga Yes. Tuhan, terutama di dalam gereja PIK ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kami juga berdoa untuk Pak Markus dan Bu Lia. Markus selaku Bapak dan Ibu Gembala kami, Tuhan tudungi, Tuhan proteksi dengan segala berkat dan juga belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. Kami percaya bahwa Engkau pakai hamba-Mu ini ajaib. Kami percaya Engkau pakai hamba-Mu ini untuk jadi berkat buat banyak orang. Maka ya Tuhan, keluarganya Patrick, Shannon, mungkin juga ayah ibu dan juga mertuanya, kira Tuhan proteksi dengan berkat kasih setia, kelimpahan, kedamaian, shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan atas hidup mereka. Tuhan mampukan untuk hamba menyelesaikan bagiannya sebagai gembala di
gereja big. Dan Tuhan sempurnakan atas segala sesuatu yang hamba-Mu ini kerjakan, karena kami tahu hamba-Mu ini tulus untuk mengabdi Engkau, hamba-Mu ini tulus untuk mengembalakan domba-domba-Mu. Maka ya Tuhan, kiranya segala sesuatu yang hamba-Mu ini harus hadapi, Tuhan sertai, Tuhan sempurnakan, dan Tuhan mampukan untuk hamba-Mu ini dapat selesaikan dengan baik dan juga sempurna. Tuhan, kami serahkan pelayanan gereja kami ke dalam tangan-Mu, dan segala sesuatu yang harus kami hadapi, kiranya berkat damai sejahtera yang daripada-Mu itu melimpah atas setiap kami. Dan berkati atas setiap jemaat-Mu di BIK yang saat ini turut bergabung, turut ambil bagian dalam pelayanan, turut menyumbangkan sumbangsih apapun, baik material maupun jiwa dan raganya untuk menyupport pelayanan di BIK. Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih atas semuanya. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, sanjungan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih juga untuk semua yang bergabung. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Saya percaya kayaknya ini juga masih belum klimaks. Kita sambung nanti di part 2, dan saya percaya akan lebih menarik dan akan lebih memberkati kita semua. Terima kasih buat Coach Jeff, terima kasih untuk Cik Silvi. Ternyata luar biasa, kalian berdua ini cocok sebagai narasumber tentang keluarga. Jujur, saya sendiri juga banyak hal yang baru saya boleh terima saat tadi kita ngobrol, karena ada banyak hal yang mungkin saya belum ngalami ya, tapi itu penting buat bekal saya, dan saya percaya itu juga penting buat bekal kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin.